Allahu 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 Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Sa'ad sahih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sinten alladzina innamal khamru nggih angin mestine utawi khamr arak. Khamr niku arak ail muskilu, tegese maksud daripada khamr niku perkara sing mabukaken. Yang dimaksud dengan khamr di sini adalah segala sesuatu yang memabukkan. Al-muskiru alladzi rupane muskil yukhamiru kang nutupi apa alladzi al-aqla ing akal, sesuatu yang memabukkan yang bisa menutup akal. Menutup akal meskipun itu tidak terbuat dari anggur, sang anggur. Kalau khamr secara definitif ini sesuatu yang memabukkan yang terbuat dari apa? Anggur. Tetapi selain khamr, sesuatu yang ada kalau yang tidak terbuat dari anggur namanya nabi. Tetapi yang dimaksud khamr di sini adalah segala sesuatu yang memabukkan yang bisa menutup akal, meskipun itu tidak terbuat dari perasaan anggur atau jus anggur. Itu masuk dalam kategori khamr. Al-khamr kullu ya. Kullu khamrin muskirun wa kullu muskirin haram. Segala sesuatu dan setiap arak itu sesuatu yang memabukkan. Dan setiap sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram. Maka khamr adalah hukumnya haram. Ada yang mengatakan kullu muskirin khamr, segala sesuatu yang memabukkan adalah masuk dalam kategori arak khamr. Sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru ya. Wal maisiru lan maisir. Maisir apa? Judi ya. Judi apa? Untung-untungan. Apakah dengan cara yang haram? Judi itu punya haram hukumnya. judi.
Berjudi sudah maklum hukumnya berjudi. Di sini dinamakan maisir. Kenapa? Dengan yaitu mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Bisa mendapatkan harta dengan cara yang mudah, bisa bangkrut juga dengan cara yang mudah. Rasakan heran kalau bangkrut gara-gara judi. Wal maisiru ayal qimar, ayal qimar, menang-menangan atau judi ya. Wal ansabu lan pira-pira brahala, ayal namu dikasih pira-pira brahala. Wal azlamu itu bukan patosor jelas lan aduna setan apa ay kudahul istiqsam, kudah sepotong kayu yang digunakan untuk adu nasib. Saya lupa karena di sini disebutkan ada 7 macam. Cuma di dalam surat apa, begini ayat pinten surat apa saya lupa. Ada penjelasan ya, kita lupa. Azlam adu nasib atau apa? Rijesun iku jin arane iku rijesun, iku najis. Perbuatan yang najis, perbuatan yang khamr rijesun. Khamr zatnya kalau khamri itu najis. Segala sesuatu yang memabukkan itu najis, yang cair ya. Judi ini juga merupakan perbuatan yang najis. Ayat khabithun tegese perkara sing jumber, mustaqdarun kang diwilang-wilang iku yang menjijikan. Min amal syaitan kang setengah saking perbuatane setan alladzi rupane setan yuzayyinu engkang mais-mais yang sapa alladzi hu ing amal. Jadi kelihatannya bagus, akan tetapi menjerumuskan. Ini loh khamar, karena membuat orang bisa flying gitu ya. Stres-stres tampaknya hilang untuk sementara waktu. Alhamdulillah. Judi ya gitu, kelihatannya mendapatkan keuntungan yang bisa diraih dengan cara yang mudah, tetapi sebaliknya bisa bangkrut, bisa rugi dengan cara yang mudah. Pajajan ibu mongko padha ngendoi sapa sira kabeh ini, karena itu merupakan najis, sesuatu yang menjijikan, perbuatannya setan, maka hendaknya kalian semua menjauhi. Ar-rijsa tegese najisa mu'abbar ingkang den tembungaken diungkapkan di kelan lafal ar-rijs. An hadil asya sanging kilah bila-bila suci yang digunakan untuk mengungkapkan beberapa hal tersebut di atas. Nggih menika al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam. Antaf'alu maksud daripada fajatane antaf'alu jauhi yang padha makani sapa sira kabeh ing itu jauhi. Najis seperti itu sampai jauh, jangan sampai kalian semua lakukan. La'allakum tuflihun, mesti sira kabeh tuflihuna iku padha bejo kan sampai menjauhi apa? Arak, khamr, perjudian, kemudian berhala, adu nasib, maka kalian semua akan mendapatkan keuntungan itu pasti. Apa? Berapa? Anak panah yang tidak mengotok pun paham loh. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir
wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Kita sudah dikasih tafsir Khadir, belum ketemu di dalam tafsir Ibnu Katsir belum kita dapatkan. Mungkin di ayat lain, karena itu sudah pernah dijelaskan di dalam ayat lain, surat lain mungkin sudah dijelaskan, cuma kita lupa. Jadi yang pembagian pembagian tadi itu jumlahnya ada berapa tuh? Istifham, untuk azlam itu ada 7. Lupa. Innama yuridu syaitan, angin mestine ngarepaken sapa setan ayo ia engel toniba akan sinten setan benakum ing dalam antara sira kabeh menjatuhkan al-adawata ing permusuhan wal baghdha alan ing kebencian. Sungguh setan itu menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara kalian semua bil khamri ing dalem arak, gara-gara arak akhirnya dua tukaran, dua saling membenci tanpa sadar. Wal maisirilan lan judi ya kasih untung, lah kasih buntung. Papen jual. Nah, kira sing untung sih enak wae ya. Alhamdulillah min dzalika. Ida ada itu munai dan nalikane kotor nakane semua silokawi khawrum masir. Ya bangkrut seketika. Semalam itu langsung bangkrut. Semalam itu langsung kaya. Semalam itu langsung bangkrut. Lah kira-kira kalau yang bangkrut gimana? Kalau yang untung, senang. Kalau buntung, boh. Ida ada itu munah, bodoh suri ya. Terjadi perjumpaan, tapi orang kapok. Jarang kapok, pengen yang buntung, ya buntung kepengen untung terus. Maksudnya tambah tek. Makanya gini dulu. Anehnya, sing ngelantang seperti itu malah salah duit dan dia tukang beda. Tugas nalu ya, tugas nalu atau apa ya? Tugas nomor ya, nomor undian. Dikasih dana yang indah, min amri syaitan. Mana itu kan amri syaitan dihias setan. Undian berhadiah. Undian apa berhadiah? Kau nak pas untuk nomor ya, untuk hadiah bilang. Kalau begini, bos saya kan masih ada, masih. Agak usah mela-mela. Lagi ini bajidan itu min amri syaitan ya. Ida ada yang temuna yang terunani kane foto nekane sapa sira kabeh main karo khamr maisen di makaron bareng sulukan hasil mulah bi main di khamr maisen dan syar'i saking kejahatan saking keburukan wal fitnah bila profit wa yasuddakum lan ngalang-alang isi tenan syaitan kuwi sira kabeh istighfar sebab sibuk bihima wa yasuddakum lan istighfar sibuk bihima lawan khamran maisen gara-gara perjudian maka bisa menghalangi antikrilis sang eling Gusti Allah wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah dan bisa menghalangi anis shalah sange salat. Sungguh gara-gara khamr, arak dan perjudian, jadi Allah Ta'ala syaitan itu menghalangi kalian semua untuk ingat kepada Allah. Jadi ini orang yang itu Allah guru-guru tersibukkan dengan mendem minum arak dan perjudian wani sholat yang sholat itu lali zikir lali sholat yang khasat dengan benar tentu akan sabak Gusti Allah yang sholat zikir lali itu takdiman karena mengaku apa sholat zikirlah itu masuk dalam kategori sholat. Kenapa disebutkan dikhususkan? Karena betapa agungnya sholat. Aqim sholat dari zikri, sampai tegakkan sholat untuk ingat kepadaku ya. Aqim sholat dari niki jajane musompamane Gusti Allah ngendikan wa yasuddakum an dzikrillah termasuk sholat. Tetapi ini ditegaskan wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholat. Niki betapa pentingnya apa sholat.
terlebih menika sholat. Fahal antum muntahun. Karena sholat itu kan dibatasi dengan waktu kan, dalam waktu tertentu. Kenapa nggak bisa? Zikrullah masih umum kan, sepanjang waktu selalu ingat kepada Allah, susah kan? Ya, kalau sholat batasi dengan waktu paling cukup berapa menit, 10 menit ya. Kali sholat 10 menit ya, masa kita meluangkan waktu 10 menit nggak bisa ya. Ketakan dengan wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fala antum mongko sira kabeh mudah-mudahan padha mareni apakah semua mau berhenti anisiyani masanging nekane nggih menika karune al khamar wal masdahu sira mareni semua sira kabeh berhentilah kalian semua berhenti dari arak dan apa judi wadi ulan padha tunduk sira kabeh Allah Gusti Allah wadi Rasul lan padha tunduk sira kabeh Rasul Gusti Allah wahdahu lan padha wedi sira kabeh al ma'asiyah ila ulama siap fa inta lan monggo lamun padha mengo sira kabeh ani taat sing taat fa'lamu monggo padha yakin sira kabeh annama ala rasulina al-balagul mubin fa'lamu annama ala rasulina angin mestine iku tetep ngatasi action al-balagul mubin utai nyampe akan al-mubin kabar Elo yakinlah bahwa sungguh Rasul kita ini apa punya kewajiban untuk menyampaikan al-idlah menyampaikan menyampaikan pertelo wajaza hukum mutawi mungkin menikah balasan sira kabeh kualaina ing atase ingsun Gusti Allah laisa 'alal ladzina lantas bagaimana kalau sudah terlanjur bagaimana karena dilarang untuk menjauhi menikah minum arak niki bertahap tidak langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sebab turunnya ayat ini gara-gara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia menikah doa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya. Karena pada saat awal apa? Awal diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara sampai ojo podo mendekati sholat mentah sampai podo pendem. Nah, terus pertama kali kan ya ayyuhalladzina yas'alunaka 'anil khamri wal maisir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ya. Engko soal apa? In ama yas'alunaka 'anil khamri wal maisir terus yas'alunaka 'anil khamri wal maisir terus qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u ismuhuma akbaru min naf'ihima. Terus orang-orang tanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang apa? Khamr, tentang arak dan perjudian. Qul fihima ismun kabir. Katakan wahai Rasulullah bahwa di dalam arak dan perjudian terdapat dosa. Bahwa itu wa manafi'u dan ada beberapa manfaat bukan manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, ketika turun ayat itu. Nah, kemudian Sayyidina Umar Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Gusti dengan menjelaskan datang kami tentang arak penjelasan sing marem. Kemudian turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wong sing iman kalian semua jangan sampai mendekati sholat saat kalian semua sedang mabuk. Sedang apa? Mabuk. Nah, sedang mabuk. Nah, Rasulullah menghadirkan Sayyidina Umar bin Khattab lantas membacakan ayat itu. Sayyidina Umar matur Allahumma Allahumma Gusti dengan jelasaken Gusti Allahumma bayyin lana bil khamri bayanan syafian. Jelasakan datang kami Gusti gimno terkait kalian arah penjelasan ingkang saged marepaken. Maka turunlah ayat ini ya. Jadi ayat ini
turun itu secara apa bertahap. Jadi ayat yang menerangkan haramnya arak ini turunnya ada secara bertahap ya. Nah, pertamanya orang-orang tanya bagaimana tentang arak ya. Kemudian apa namanya turun ayat niku ya illadzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Akhir dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijs. Langsung rijs Pak. Sesuatu yang najis yang harus dijauhi adanya. Nah, niki wow. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Jangan biar ngerti sampai baca Al-Quran keliru kan ya. Keliru gara-gara pada zaman dahulu orang pada ketika sholat niku dalam kondisi apa mendem ya, dalam kondisi mendem akhirnya bacanya keliru salah besar, salahnya itu fatal sekali, tetapi dalam kondisi tidak sadar lawa mendem. Fa'in tawallaitu fa'ati'u Allah fa'ati'u Rasul fa'in tawallaitu fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin laisa warana mana ya balagul mubin fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin aminus salihati gunahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا iki asbabun nuzul niku ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat yang menerangkan bahwa arak dan judi itu hukumnya haram ya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagian sahabat matur kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Karena semula arak itu tidak diharamkan dengan apa tegas yas'alunaka 'anil khamr ya kan qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi tidak ada penjelasan secara tegas tentang hukum arak. Semula arak pada awal Islam ya, karena baru awal Islam itu belum sampai diharamkan dengan tegas. Kemudian di sini diharamkan dengan tegas. Begitu diharamkan dengan tegas, dijusum min amalish syaitan. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagian sahabat matur kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah kaifa bi ikhwanina alladhina matu wa qad sharibul khamra wa fa'alul qimar. Sepundi Nabi kanca-kanca kita, teman-teman kita yang sudah meninggal dunia dulu mantan peminum dan mantan pejudi. Nah, maka turunlah ayat ini ya agar lu ya, maka turunlah ayat yang terangkan ini ya laisa rana alladzina wa ikulatu ingatan ada amanu kang iman sapa alladzina wa amilulan padha nglakoni alladzina sholihatin pira-pira perkara kang bagus pira-pira ngamal sing bagus juna kon apa dosa. Dan wis kadung iki selama apa? Kadung artinya melakukan minum arak dan melakukan perjudian sebelum ayat yang menerangkan haramnya arak dan judi dijelaskan secara tegas. Tidak apa-apa sudah terlanjur ya. Juna punapa dosa fi manggaran to ing ingkang padha nglakoni ingkang padha mangan sapa alladzina akal tegese padha mangan sepaladina menel khamr sing arak wal maisir lan menika wal maisir lan judi qabla tahrimi ing dalam sadurunge diharam. Jadi kalau arak dan perjudian sebelum diharamkan kemudian dilakukan oleh orang yang tak masalah namanya belum diharamkan. Tapi begitu diharamkan maka tidak diperbolehkan. Kemudian minum arak dan perjudian
yang idamat tako dan nalikane padha wedi waladina padha wedi al muharramat ing perkara kang diharamaken wa amanu lan padha iman waladina wa amilus sholihat lan padha nglakoni waladina sholihat ing pira-pira ngamal ingkang saleh idamat tako wa amanu wa amilus sholihat summa tako meneh tako meneh. Kemudian ketika mereka bertakwa kepada Allah, maka kali padha takwa walladzina wa amanu lan padha iman walladzina sabatu walladzina ala taqwa yang takwa wal iman dan iman. Kemudian mereka bertakwa dan beriman netepi ketakwaan dan summa taqwa kali padha wedi walladzina padha wedi marang Gusti wedi maksiat wa sama padha bagus walladzina al-amala ing amal wallahu Allah yuhibbul demen sapa Gusti Allah al-muslimin ing pira-pira wong kang gawe bagus mana annahu maknane sak temene Gusti Allah yusibu iku ganjar sapa Allah hum ing al-muslimin. Kita perhatikan coba di dalam ayat ini tuh diulang-ulang kata-kata apa? Idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihat. Nah, tsumma taqaw wa amanu. Ya. Tsumma taqaw wa ahsanu. Wa ahsanu. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ini ada yang mengatakan bahwa penegasan supaya takut kepada Allah, takwa kepada Allah ini ki mahmulun ala mabda'il umur. Ya, pertengahan beberapa prinsip umur ya. Pertengahan awal umur memang harus seperti itu. Kemudian dia mengatakan pertengahan umur, awal umur orang-orang itu hendaknya menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tengah umur kan dan akhir ayat itu. Ada yang mengatakan pengertian idza mattaqaw wa amanu wa amilus sholihat, penegasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama ini maksudnya adalah supaya orang itu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, khawatir terjerumus di dalam kekufuran. Nah, jadi orang kafir, orang keluar dari agama Islam. Satu ya. Kemudian penegasan ketakwaan kepada Allah yang kedua dan amal soleh, summa taqwa manu ditafsiri oleh Imam Jaludin Zabatu ala taqwa wal iman ya. Ini supaya orang itu menjauhi syubhat, sesuatu yang rancu yang tidak jelas halal haramnya, supaya dijauhi agar tidak terjerumus di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penegasan ketakwaan kepada Allah yang ketiga, summa taqaw wa ahsanu ya. Kemudian ditafsiri dengan al-amala memperbaiki amal perbuatan. Kalau tadi sabatu ala taqwa wal iman. Nah, sekarang apa? Al-amala ini penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengertiannya adalah supaya menjauhi sesuatu yang mubah perkara sing mubah den ora tumipun ngene perkara sing syubhat, ninggal mubah supaya ora terjerumus di dalam syubhat. Nah, niki penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga ada yang mengatakan yang pertama menika al-awwal taqwal abdi bainahu wa baina rabbih, ketakwaan menika seorang hamba antara dia dengan Allah. Kemudian yang kedua taqwal abdi bainahu wa baina nafsi, ketakwaan hamba Allah antara Allah dan dirinya, antara dia sendiri dengan nafsunya. Baik pertama antara dia dengan Allah, yang kedua antara dia dengan nafsu yang mampu menahan nafsu atau tidak. Ketakwaan yang ketiga taqwal abdi bainahu wa bainan. Nah, ini rentetannya, yaitu ketakwaan seseorang takut kepada Allah antara dia dengan umat manusia. Pertama, hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kelihatan ya, yang sangat dekat ya, yang sangat aqrabu min hablil
aqrabu min hablil warid, ya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, ya. Kedekatan Allah kepada hambanya ini lebih dekat min hablil warid, dari ulat nadi, dari ulat nadi. Yang kedua, ketakwaan kepada Allah antara Gusti Allah dan nafsune, ya. Nafsune awake dhewe niku, ya. Baru kepada umat manusia, ya. Taqwal abdi bainahu wa bainan. Nah, seorang hamba Allah tidak akan sempurna kecuali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ian fima bainahu wa baina rabbi, taat kepada Allah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak kelihatan. Kemudian yang kedua, mujahidan fima bainahu wa baina nafsi, berusaha dengan maksimal untuk memerangi hawa nafsu, kemudian muhafizan ala huquqil ibad, menjaga hak-hak kemanusiaan. Wallahu a'lam. Hablum minallah wa hablum minan nar.